Halo, jumpa lagi dengan saya Agus. Nah, kali ini saya mau coba informasiin mengenai salah satu produk kita yang terbaru dari Jabra, yaitu Jabra Elite 75T. Nah, teman-teman kan udah tahu nih, kemarin itu sudah mulai launching Jabra Elite 75T. Nah, kemudian belum lama ini itu launching kembali itu Jabra Elite Active 75T. Nah, di video kali ini saya mau coba sharing sama teman-teman apa sih sebenarnya perbedaan untuk Elite Active 75T dengan Elite 75T. Oke, simak videonya teman-teman ya. Oke, nah ini kita mulai dari packagingnya teman-teman ya, dari Elite 75T. Kalau tampilannya seperti teman-teman lihat, ini ada Elite 75T, kemudian ini ada slogannya Engineer to fit great calls and music, design for compact comfort. Nah, kemudian ada logo Secure Fit-nya, kemudian di sini diinformasiin ada 4 mikrofon dan informasi tentang baterainya. Baterainya itu sampai up to 28 jam. Nah, itu untuk total dengan charging case-nya. Sementara kalau untuk pemakaian earbud-nya aja cuma 7,5 jam ya teman-teman ya. Kemudian di belakangnya ini kalau kita lihat ada info proven wireless connection mengenai koneksi Bluetooth-nya. Kemudian ada 4 mikrofon, kemudian baterai dan juga garansinya itu 2 tahun against dust and water informasinya ya. Kemudian ada voice assistant-nya juga di sini di Elite 75T. Kemudian kalau misalkan kita perhatiin tampilan packagingnya semuanya itu pure grey ya, abu-abu gelap packagingnya untuk Elite 75T. Kemudian di sini ada informasi superior sound for 150 years. Jadi Jabra itu memang sudah mulai produksi audio itu dari mulai Telegram itu sudah sejak 150 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Oke, ini dari packaging dari 75T. Kemudian kita lari ke Elite Active. Elite Active di sini tampilan packagingnya kalau misalkan teman-teman lihat tidak pure semuanya abu-abu atau grey. Jadi di sampingnya, samping kiri dan kanannya itu ada warna kuningnya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita perhatiin di sini di depan dia slogannya agak sedikit beda. Itu Engineer for Secure Fit Great Music Calls Waterproof and Design for Sport. Oke, kemudian ada Test for Secure Active Fit, kemudian waterproof and sweat resistant. Kemudian baterainya sama, informasinya maksimal itu 28 jam dengan charging case, sementara satu kali pakai itu 7,5 jam. Oke, nah di sini diinformasiin juga ada di bagian belakangnya ada sedikit perbedaan. Di sini diinformasiin ada tentang ear true-nya, kemudian 4 mikrofon, kemudian custom your music, kemudian baterai dan juga ada informasi garansinya 2 tahun. Oke, kemudian ada direct voice assistant, sama aja ya kalau itunya ya. Jadi yang membedakan itu teman-teman ya. Hanya yang di depannya aja di sini diinformasiin mengenai bahwasanya produk ini diperuntukkan untuk olahraga. Oke, ini dari packagingnya. Kemudian kita coba lari ke produknya. Oke, dari Elite 75T dulu. Ini seperti teman-teman lihat. Oke, Elite 75T dari charging case-nya ya teman-teman ya. Charging case-nya kalau misalkan dibuka, lampunya ada di belakang, indikatornya. Kemudian earbud-nya ini juga sama. Oh iya, dia pakai magnet ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita balikin gini dia nggak akan jatuh, menggunakan magnet. Kemudian tampilannya dia glossy, plastik gitu ya, agak-agak mengkilat gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan dari earbud-nya juga sama, plastik, kemudian agak sedikit mengkilat licin gitu ya teman-teman ya dari earbud-nya. Oke, ini yang Elite 75T. Kemudian lari ke Elite Active-nya. Nah, ini yang agak unik, kalau di Elite Active ini dia itu bahannya ada lapisannya lagi. Jadi bukan hanya glossy plastik gitu ya. Jadi ada lapisan rubbernya gitu teman-teman. Jadi kayak lapisan karet, nggak terlalu licin seperti yang ada di Elite 75T. Kemudian dari earbud-nya kalau misalnya kita perhatiin, earbud-nya juga sama. Jadi dia ada bahan rubber gitu lapisan luarnya, jadi nggak gampang licin ya. Oke, kemudian kalau dari ear tips-nya
Ini kalau saya perhatiin sama aja, hanya kita ini saya bawa modelnya kebetulan yang Elite Active-nya itu warna blue ya teman-teman ya. Kemudian yang Elite 75T-nya itu hitam. Jadi ear tipsnya mengikuti warna si earbudnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini earbudnya sama aja ya. Dari silikon ear tipsnya sama aja antara Elite Active 75T dengan Elite 75T, ear tipsnya sama aja, nggak ngebedain ya, hanya lapisan luarnya aja dari rubber, karena rubber ini memang diperuntukkan untuk aktivitas yang memang lebih gitu ya teman-teman. Seperti informasi sebelumnya, ini kan digunakan untuk sport biasanya lebih oke. Dan kalau bahannya rubber, pemakaian waktu lama ketika ada gesekan-gesekan di kuping atau ada gerakan-gerakan, ini nggak bikin kuping gampang sakit atau gampang lepas gitu ya teman-teman. Jadi kalau kena keringat dan lain sebagainya ini oke gitu ya. Bukan berarti Elite 75T ini nggak bisa dipakai olahraga, bisa teman-teman. Cuman memang lebih nyamannya lagi kalau teman-teman melakukan aktivitas olahraga itu menggunakan Elite Active 75T, karena memang bahannya tadi ya, materialnya, built-in materialnya sedikit beda. Jadi bahannya ada lapisan karet. Oke teman-teman, tadi kan saya udah informasiin mengenai packagingnya, kemudian juga mengenai built-in material dari Elite Active dan Elite 75T dan Elite Active 75T. Nah, sekarang saya mau coba informasiin mengenai spesifikasinya ya teman-teman ya. Spesifikasinya antara Elite Active dengan Elite 75T itu semuanya hampir sama dari baterai. Baterai itu satu kali pakai earbudnya 7,5 jam. Kemudian dengan charging case itu maksimal bisa sampai dengan 28 jam. Jadi Elite Active 75T dengan Elite 75T baterainya sama ya teman-teman. Kemudian dari Bluetooth-nya juga sama, masing-masing menggunakan Bluetooth versi 5.0 ya. Jadi secara konektivitas itu sudah tidak ada gangguan lagi. Jadi maksudnya kenapa menggunakan versi 5.0 ya? Kan yang lain-lain barangnya kan ada yang versi Bluetooth 4.2 dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ini yang membedakan adalah konektivitasnya teman-teman. Jadi konektivitas di Bluetooth 5.0 ini ketika dia lagi coba pairing pertama kali itu searchingnya lebih gampang, itu pertama. Kemudian hal-hal yang lainnya adalah konektivitas ketika berlangsungnya terhubung antara earbud atau barangnya dengan si handphone atau dengan device-nya, itu konektivitasnya tidak terganggu. Kemudian ketika ada terputus karena jangkauan atau jarak, ketika kembali lagi itu koneksinya cepat. Nah, itu kelebihan dari Bluetooth versi 5 ini ya teman-teman. Nah, kemudian jangkauan Bluetooth-nya itu masing-masing sama 10 meter tanpa ada sekat ruang teman-teman. Jadi perlu ingat teman-teman, walaupun jaraknya 10 meter, tapi ketika penggunaannya teman-teman itu ada sekat ruang, misalkan kurang dari 10 meter penggunaannya ada sekat ruang, tetap itu Bluetooth pasti akan tertutup atau terputus ya. Jadi teman-teman perlu tahu itu. Nah, jadi konektivitasnya itu lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Jadi jangkauan jaraknya sama, kemudian tadi dari baterainya juga sama. Nah, kelebihan yang lain, aplikasi Jabra Sound Plus-nya itu mereka menggunakan sama ya. Aplikasi Jabra Sound Plus-nya isinya juga sama, fungsinya dan fiturnya juga sama. Nah, nanti saya akan coba jelaskan di akhir videonya ya teman-teman ya, mengenai aplikasi Jabra Sound Plus-nya. Nah, kemudian antara Elite Active 75T dengan Elite 75T itu ada satu perbedaan, yaitu dari IP-nya atau segi ketahanan airnya. Nah, segi ketahanan airnya ini di Elite 75T itu pakai IP-nya IP55. Jadi IP55 ini dia sudah tahan air ya teman-teman ya, kemudian sudah tahan keringat, kemudian tapi ini belum bisa dipakai untuk nyelam. Jadi ketahanan airnya hanya cipratan atau guyuran hujan itu masih oke. Nah, sementara di Elite Active 75T itu IP-nya menggunakan IP57. Nah, ini lebih oke lagi. Kenapa IP57? Karena dia diperuntukkan untuk sport dan olahraga outdoor dan lain sebagainya. Jadi dia ketahanan airnya lebih oke menggunakan IP57. Jadi IP57 ini bisa tahan menyelam di kedalaman maksimal 1 meter dan dalam waktu 30 menit kurang lebihnya. Gitu ya. Jadi Elite Active menggunakan IP57, Elite 75T IP55. Nah, itu teman-teman perlu tahu ya. Oke. Nah, kemudian mereka ini dua produk ini menggunakan fitur hear through, masing-masing punya fitur hear through-nya ya teman-teman ya. Kemudian mereka juga sudah ada music equalizer, masing-masing sama begitu teman-teman. Jadi di antara Elite Active dengan Elite 75T itu, jadi mereka sama-sama punya hear through, kemudian punya aplikasi music equalizer.
Oke teman-teman, nah itu dari spesifikasinya. Jadi dari baterai semuanya sama, kemudian charging case juga sama, ketahanan baterainya sama, kemudian bluetoothnya juga sama. Yang membedakan adalah dari IP-nya tadi. Jadi kalau dari spesifikasi antara Elite Active 75T dengan Elite 75T itu hanya spesifikasi dari IP-nya saja yang beda. Oke, Elite 75T pakai IP-nya 55, Elite Active 75T itu IP-nya IP57. Oke teman-teman, ini selanjutnya saya mau coba informasiin mengenai music quality-nya ya, music quality dari si Elite 75T dengan Elite Active 75T. Ini menurut pandangan saya ya, karena teman-teman perlu tahu kalau dari segi suara itu setiap orang punya selera masing-masing dan punya penilaian masing-masing. Jadi ini kalau menurut saya Elite 75T dengan Elite Active 75T itu suaranya hampir sama mirip ya, hampir sama mirip dari bassnya, kemudian treble-nya, kemudian dari mid-nya, vokalnya itu semuanya hampir sama ya, sama mirip. Tapi kalau menurut saya di Elite Active 75T ini suaranya lebih bisa dibilang crispy ya, jadi teman-teman ya. Kalau menurut saya ini lebih crispy, jadi lebih renyah dan lebih enak gitu ya. Jadi suara bass, kemudian terutama dari masalah vokalnya juga gitu ya. Dari vokalnya ini cukup clear ya, clear banget, benar-benar jelas. Oke, nah itu jadi teman-teman informasi tadi. Jadi perbedaan antara Elite 75T dengan Elite Active 75T itu hanya dari pertama build materialnya. Kalau Elite 75T lebih ke glossy, kemudian Elite Active-nya ada lapisan rubbernya. Kemudian perbedaan yang kedua itu adalah dari segi IP-nya tadi. IP dari Elite 75T itu 55, sementara Elite Active 75T itu IP 57. Oke, perbedaannya itu. Nah, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Bye-bye.